Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Energi rame-rame masal bukan hanya untukmu seorang ya. Silakan kalian simak baik-baik dari awal hingga akhir. Jangan di skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi bacaan kali ini dan kalian bisa memilah juga memilih bagian-bagian mana dari kartu, dari apa yang saya katakan yang cocok saja ya. Jadi ambil yang bagian yang cocok saja. Kalau memang ada bagian yang tidak cocok, tidak sesuai seperti yang kalian alami, tidak sesuai dengan energimu, energi si dia, abaikan saja karena ini pembacaan rame-rame untuk semua yang nonton, bukan pembacaan untuk dirimu sendiri, bukan pembacaan personal ya, bukan konsultasi pribadi ini. Jadi jangan GR, jangan halu duluan, kalian simak baik-baik ya. Untuk personal reading bukan rame-rame seperti ini, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke. Seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya, segala sesuatunya saya serahkan kepada semesta dan apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian. Asik nggak asik? Suka nggak suka? Ya, cocok nggak cocok? Akan tetap saya sampaikan. Oke? Pembacaan tarot saya tidak meramal memprediksi apapun. Ya, kartu tarot hanya media, media saja. Ambil yang menurut kalian berguna dan bermanfaat saja. Oke? Kita mulai. Pastikan kalian sudah berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa tahu dari kartu ini kalian bisa mengambil satu manfaat positifnya ya, wacana-wacana yang sifatnya positif. Oke. Temanya apa Bunda? Kita lihat ya. Kita mohon petunjuk sama semesta, fokus ke kartunya ya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya, kalian semua yang nonton. Berapa? Kalian buka ini penontonnya sudah berapa? Ya, kalian diantaranya itu semua ya. Semoga banyak yang ketarik energi kalian, energi si dia, energi permasalahan kalian, entah yang mana ya. Energi general bisa terbolak dan terbalik, bisa tertukar, vice versa ya. Jadi mungkin yang terbaca di sini tiba-tiba, loh kok dari energi dia kok ganti energi saya, bisa seperti itu ya. Oke, kita lihat. Bacaannya pastinya campur-campur ceritanya. Dan untuk general pastinya saya akan mikir keras untuk bisa menyatukan potongan-potongan energi. Ya, nggak mudah baca general itu. Lebih mudah personal. Ya, maka dari itu mungkin saya sering mikir, diem. Ini gimana cara nyampeinnya? Bukan saya ngarang ya. Ada yang komentar, lama banget. Mikir dulu, ngarang ya. Ngarang gigimu itu. Enggak, saya enggak ngarang ya. Apa adanya. Tapi saya sulit dalam menyampaikan. Saya lihat soulmate lagi. Mirip yang kemarin. Udah kenapa temanya kok tetep ya? Nggak tahu. Yang lompat saya toh nggak ambil sendiri. Yang lompat soulmate, soul connection. Jadi kalian di sini mungkin sedang mengalami apa yang namanya koneksi jiwa dengan seseorang, ya. Apa ciri-cirinya? Kalian sering tiba-tiba teringat, ya. Ini konsep hubungan apapun, ya, cerita apapun, tapi sering ingat sama seseorang ini. Beberapa mungkin teman, di sini ada partnership, ya, agreement, mungkin sudah ada komitmen. Entah dia, entah kalian, atau kalian berdua ini sudah berkomitmen. Ada soul kontrak, ya, kontrak jiwa. Seakan-akan seperti sudah ada kontrak, sudah terikat, soul connection, ada terhubung secara jiwa. Jadi, mau putus, mau nyambung, mau masih jalan, mau pasangan suami istri, mau TTM, ini ada koneksi batin ya. Oke, di sini sunglasses. Sunglasses itu kacamata ya. Ini adalah energi watching, looking ya. Looking ini bisa mencari tahu, stalking ya, kepo-kepo, lihat-lihat sosmed, medsos ya, cek-cek status story ya, watching atau mungkin melihat dari jauh, nggak berani deket ya.
Karena kacamata sunglasses itu kan kebanyakan yang, gelap ya. Jadi nggak terang-terangan melihat, diem-diem ya, gaslighting, perception, dan focusing out. Mantau, lihat, walaupun kelihatannya cuek, mungkin ada yang cuek ya. Jadi seseorang ini kenapa terkoneksi? Kayaknya ya, karena dia juga mengingatmu. Karena nggak mungkin ya, kalau salah satu tidak mengingat atau tidak kepo, tidak looking for, tidak watching out, ya, focusing out, nggak akan mungkin terjalin yang namanya koneksi soulmate, ya. Seperti itu. Bagi saya, koneksi soulmate, twin flame, karmik itu hanya istilah yang nggak penting, ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hubungan-hubungan dengan koneksi, batin, koneksi jiwa, bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Kalau nggak mau gimana cara melepaskan, kalau mau bagaimana menjalani hubungan dengan bijak. Itu aja ya. Mau soulmate, apa mate, soulmates kek ya, karmik ya, twin flame, apapun ya. Kita lihat lagi ya. Supaya lebih jelas saya mau ambil kartu lebih banyak untuk melihat ceritanya soulmate ini bagaimana ya. Kartu akan saya letakkan di kanan dan di kiri ya, di kanan dan di kiri. Bagaimana teman-teman, suara saya apakah jelas? Karena kemarin-kemarin saya dengarkan suara saya yang gembret. Tahu gembret gak? Ababnya itu loh ya, nafasnya itu loh terlalu dekat ya. Jadi gimana pun juga saya tetap harus ngomong agak keras. Ngomong agak keras tapi mic-nya jauh ya. Kita lihat ceritanya apa. Dragonfly. Oke, saya mau ambil 2 kartu dulu. Oke, sekalian aja ya, sekalian banyak ya, biar enak ngomongnya nggak habis-habisin waktu. Oke, lokal, sabar ya. Sabar teman-teman, saya nggak ambil gini ya. Twin flame sudah soulmate, twin flame ini melekat sekali teman-teman. Pakai lem apa ini? Lem Cina dah. Lem apa? Alteco. Oke. Cinta bersegi itu nggak pernah lepas dari bacaan saya ya. Kalian yang nonton itu selalu ada ya yang cinta bersegi ya. Silahkan tulis di komentar. Oke. Bottomnya saya taruh tengah nanti. Ascending, paradise. Nanti saya ringkes. Oke, saya taruh kartunya dulu. Di sini saya lihat energinya nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu berat dalam artian gini. Apapun hubungan kalian ya, kalau saya lihat di sini mungkin salah satu dari kalian ya. Ada yang eh, berusaha untuk nyantai sih menyikapi hubungan ya. Nggak terlalu panik ya. Mungkin ini yang sudah lama nonton saya. Iya. Ya, jadi hatinya lebih tenang sering nonton saya. Jadi bisa menyikapi hubungan dengan lebih bijak ya. Amin. Saya kan GR-an. Jadi gini, ini mungkin kalian sudah berusaha nyantai dalam menyikapi hubungan sama seseorang ini yang terkait dengan koneksi batin, ya, terikat koneksi batin. Di sini ada twin flame, kalian bisa zoom ya, bisa zoom. Twin flame dan soulmate. Ya, kalau lepas sepenuhnya ya, udah, nggak ingat sama sekali atau terputus sama sekali, mungkin ada yang terputus tapi masih ingat ya, nggak terputus apalagi ya, masih inget, sering ingat ya. Di sini berusaha untuk membahagiakan diri sih ya, menjalani hidup dengan santai, healing ya, banyak progres saya kira yang kalian alami, seperti yang saya bilang tadi, mungkin progresnya itu ya, menuju ke arah yang baik karena sering nonton live saya, video-video saya, amin ya. Jadi menyikapi, hubungan dengan seseorang ini nyantai ya, tapi ya nyantainya tetap kepo ya, cuman gitu aja energi yang saya tarik ya, nggak terlalu banyak di sini. Kepo,
kepo, dia ini sekarang, sering berkomunikasi sama siapa, eee fokusnya ke apa, ke mana, ya. Kemudian memang ya, kalian ini dulunya mungkin ya, unconditional loving, sangat tulus, sangat tulus. Kemudian sering hubungan kalian sebenarnya baik ya, awalnya saling memberi dan menerima yang enak gitu loh. Tapi mungkin ada the dragonfly ya, ada change, ada perubahan ya, ada perubahan-perubahan sikap dari si dia, atau mungkin perubahan-perubahan dari pola hubungan, pola komunikasi, sikap-sikap ya. Sehingga yang ada di dalam benak kalian seperti ada kecurigaan ya, ada kecurigaan atas perubahan dia. Apakah ada orang lain ya? Kalau memang ini cinta bersegi ya, adakah orang ketiga, keempat, kelima, ke-19 gitu ya. Maka dari itu, karena masih ada koneksi koneksi yang sangat melekat twin flames dan soulmate, kadang-kadang masih kepo ya. Mungkin kalian ketemu video ini karena penasaran ya tentang energi seseorang ini. Cuman itu kok ya. Mungkin mau cek and recheck aja ya. Cek-cek ombak ya seperti itu. Bener nggak sih ya? Jadi kalian mungkin menonton video ini pun dengan sangat santai. Oke? Siapa sampai sini yang resonate? Ya. Banyak dari kalian yang menikmati hidup dengan berusaha untuk happy. Tulis di komentar ya, siapa yang resonate. Teman-teman, sebelum saya lanjut saya mau ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan follow akun saya di Facebook, Instagram, juga TikTok. Ya, dan untuk semoga berkah ya, berkah untuk kalian. Dan untuk kalian yang tiba-tiba menemukan video ini tanpa sengaja, ya, ada di beranda kek, pada waktu scrolling nemu kek, kemudian kalian nonton dan ketemu di menit 12 ini kalian masih nonton. Saya ucapkan salam kenal ya. Dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Saya senang kalau ada komentar, saya dari sini, dari sini. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang saya belum tahu. Begitu pula di luar negeri. Ya, karena saya itu cupu, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah nonton TV, ya, nggak punya TV saya, jujur aja. Itu, makanya saya senang tulis ya di komentar. Kemudian teman-teman untuk kalian yang tiba-tiba menemukan ya, baru saja gabung ke channel ini nggak ada yang kebetulan. Mungkin di dalam video saya ini ada yang penting ya untukmu. Ada memang semesta menunjukkan video ini karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh semesta melalui kartu tarot saya. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya tidak mengarang ya. Saya tunggu kartu yang jatuh, saya memohon petunjuk semesta untuk menyajikan video ini. Dan ini bukan kehendak saya. Ya, baik judul, baik isinya, saya cuma tinggal membacakan. Seperti itu, ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, terutama yang baru-baru, mohon maaf kalau kalian yang lama-lama bosan dengan kata-kata saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya juga harus menyampaikan untuk orang-orang yang baru saja menemukan video ini. Oke. Jangan lupa di-subscribe ya, tonton, kemudian di-like, share, komen, dan dukung channel ini dengan bunyikan tanda loncengnya di YouTube, oke? Oke, kita lanjut ya. Seseorang ini loh yang kalian kepo orangnya ini gimana ya. Kita cek entah itu ciri-cirinya, entah itu kebiasaannya ya, atau sikap-sikapnya kita lihat, kita cek dulu ya. Supaya untuk kalian bisa yakin bacaan ini untukmu atau bukan. Siapa seseorang yang kalian sedang pengen tahu banget, tempe banget, pengen tahu banget tentang seseorang ini. Enak kalau energinya gini nggak kayak kemarin itu ya, mohon maaf kayaknya saya agak ngelambiar, tahu ngelambiar nggak? Kayak kemana-mana ngomongnya, karena apa? Banyak energi yang masuk, bingung aku untuk memilah-milahnya dan untuk bisa menyampaikan dengan baik, pusing aku. Saya singkirkan dulu ya. Kita lihat seseorang ini siapa, kalian cek ya. Bisa juga ini masih ketarik energimu, jadi yang kebaca malah kamu ya, bisa. Ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau kalian itu
mungkin yang nonton ini umurnya lebih tua dari saya, di atas 50 ya. Mohon maaf, saya mungkin lebih muda teman-teman dan kamu ya. Saya sebut orang yang kalian pikirkan dengan dia ya. Silakan kalian sesuaikan. Mohon maaf kalau yang lebih tua, bukan maksud saya untuk nggak sopan. Siapa sih dia? Chariot. Orang ini beberapa suka ngebut ya. Kalau jalan suka ngebut terus, tapi pinter. Pinter dalam mengendalikan situasi, mengendalikan setir, pengendaliannya bagus ya. Apakah termasuk pengendalian emosi? Bisa juga beberapa seperti itu ya. Dan orang ini memang orang yang fokus ke tujuan, satu tujuan. Kalau tujuannya kamu, dia akan fokus ke kamu. Tapi memang fokusnya itu nggak bisa banyak fokus. Orangnya cuma satu fokus ya. Bukan multitasking ya. Orangnya fokus sorry, fokus satu diselesaikan, kemudian yang lainnya diselesaikan seperti itu. Lanjut ya. The Fool. Barusan saya bilang, orangnya fokus ya, orangnya itu pintar mengendalikan, tapi orangnya walaupun seperti itu agak gegabah ya, dalam hal-hal tertentu orang ini agak gegabah. Kadang-kadang terlalu nekatan ya, terlalu nekatan, seperti yang saya bilang, dalam hal ngebut tadi ya, dalam berkendara mungkin ngebut, kadang-kadang ngawur ya, kadang-kadang kayak nggak memikirkan resiko ya, mungkin orangnya terlalu pede, ya nggak apa-apa sih. Yakin itu perlu ya, tapi over confidence itu juga bahaya. Apa nih? Orangnya baik, suka membantu, kemudian saya lihat ya penampilannya oke ya, dari sudut pandang kalian mungkin ya. Walaupun bajunya mungkin ya, contoh contoh, bajunya biasa aja, tapi dipakai dia kayak keren, orangnya mantes sih, ya, dan orangnya itu suka membantu, penuh empati, ya. Kok baik ya? Makanya kalian kepo terus ya. Masa baik orangnya? Kalau seseorang yang kalian pikirkan itu jahat, ya, bukan kayaknya, ini bukan bacaan untukmu. Hmm. Oke. Orang yang cuek ini, mungkin beberapa LDR sama kalian, ya, long distance relationship, ya, mungkin hubungannya jarak jauh, atau ya, walaupun nggak jauh, tapi sulit untuk ketemu atau jarang bisa ketemu, nggak semudah itu bisa bertemu. Kemudian saya melihatnya juga, walaupun orang ini berdekatan, mungkin terkadang ya, terutama yang mengalami satu perubahan dalam pola hubungan, ya, pola-pola sikap. Mungkin saat ini orang ini sedang menjauh energinya dari dirimu. Lanjut ya. Orangnya sih, saya bilang tadi ya, tampak keren, tampak elegan, mungkin beberapa kayak dipandang itu enak, padahal bajunya sederhana. Orangnya sebenarnya bukan orang yang apa ya, bermewah-mewah, bermewah-mewah enggak ya. Tapi mungkin kalau memang dia kaya raya gitu ya. Tapi dia sederhana, wajar aja ya. Enggak sombong sih, enggak sombong. Enggak sombong orangnya. Lanjut. 2, saya nggak mau ya. Saya cuma butuh satu. Semesta tunjukkan satu aja, jangan banyak-banyak, saya nanti bingung. Ya, kita lihat. Oke, satu, terima kasih. Orang ini pemberani, ya, pemberani, dan tidak bisa dipungkiri orang ini mampu menaklukkan hatimu, ya, mampu menaklukkan hatimu, terutama pada saat awal-awal dulu, ya.
cara pola komunikasi, tutur katanya, tutur bicaranya cukup menghanyutkan, ya. Aku tak batuk ya, tak pause ya. Udah lanjut. Kenapa tiba-tiba batuk? Ada dari kalian mungkin yang sedang batuk-batuk sambil nonton. Oke. Kalian pernah menjalani satu hubungan yang harmonis banget, ya. Satu sama lain itu saling mengisi, ya. Satu sama lain itu sama-sama menyemangati, ada banyak kesamaan hobi, menyeimbangkan, ya. Menyeimbangkan, harmonis sekali kalian. Sempat adanya keharmonisan yang luar biasa loh. Kadang-kadang orang lihat sampai iri. Nggak tahu sampai sekarang apa enggak. Ten of Pentacles, ya. Sekali lagi teman-teman, Ten of Pentacles. Dan di sini ada The Snake, ya. Artinya apa, Bunda? Artinya adalah mungkin kalian terhubung dengan orang yang sudah pernah rumah tangga atau masuk ke dalam keluarga besar, ya. Dia punya keluarga besar atau ikatan keluarganya erat, ya. Atau ini adalah pasangan kalian bisa, tapi menghadirkan orang lain bisa, ya. Atau kalian terhubung dengan seseorang yang sudah punya rumah tangga atau kalian, ya, yang sudah berumah tangga. Tapi hatinya bercabang. Ada di sini, ya. Awalnya komunikasi-komunikasi, ya. Kalau saya lihat awal-awal komunikasi baik, nggak tahu sekarang kayaknya agak menjauh nih. Itu situasinya. Coba saya lihat lagi ya, kurang satu kartu sama under the deck ya. Sulit, under the deck ya. Bottom of the deck ya, sulit ya. Saya bilang kartu paling bawah gitu ya. Kartu bawahnya ya. Saya mau bikin istilah sendiri. Piece of Cup. Oh ya. Hubungan kalian saya merasakan kok menyenangkan banget sih. Ya. Sebenarnya enggak. Oke. Sebenarnya nggak perlu yang namanya kepo loh. Tapi ya nggak apa-apa sih. Hak asasi manusia. Oke. Teman-teman, saya melihat di sini kalian menikmati momen-momen yang membahagiakan, sharing ya, ngomong-ngomong asik, ngobrol asik. Ada yang tidak bermasalah sebenarnya ya, cuman kepo aja ya. Banyak tumben ya, tumben yang datang ke sini nggak punya masalah dalam hubungan. Ini ada kok yang iseng aja nonton ya. Jadi cuman itu sih. Ini seseorang yang saya tarik energinya ya, kebaca ya. Ini bisa energi kamu, energi dia, atau campur-campur di sini ada kamu, ada dia ya. Silahkan kalian sesuaikan. Kalau nggak ada sama sekali berarti bacaan ini bukan untukmu, ya. Untuk orang lain yang juga nonton video ini karena ini general. Oke, kita lanjut ya. Kita mau lanjut apa nih? Kita mau lanjut melihat ya situasi kondisi orang ini seperti apa. Kan kepo kan tadi ya. Kita lihat. Saya singkirkan dulu ya yang ini ya. Kita lihat sama-sama. Apa sih yang sedang dia lakukan? Dia ngapain aja? Kondisinya gimana? Bahagiakah dia? Jalan sama siapa? Akhir-akhir ini sering sama siapa? Kalau belum puas nanti ambil kartu lagi. Kita kupas. Kupas, dioncei. Kita lihat ya. Kalau kalian menemukan video ini, ya, tapi di platform lainnya itu potongan-potongan, nggak lengkap memang, ya. Kalian harus nonton video-videonya yang lain, mungkin sambungannya, ya. Kalau pengen langsung sekalian nonton jingleng ya, langsung penuh full itu di YouTube. Apain dia? Sedang apa? Apa kesibukannya? Duh, gak punya duit. Nah, hui, gak punya uang. Ya, Five of Pentacles. Yuk pergi zoom in. Nah, hui. Kasihan sekali.
Ya opo sih zoomnya ini? Jalan nggak sih zoomnya ini? Auto zoom, auto fokus. Kita lihat bagaimana kondisi dia. Waduh, sedih, depresi, stres. Nah, ini kalau kalian sudah nggak terhubung ya, atau kalian menjauh sama orang ini, orangnya sedih. Sedih Pol, udah sedih, nggak punya duit. Cek melasmen sih. Oke, kita lihat lagi ya. Gimana kondisi dia? Dua, konsen. Konsen ya teman-teman. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Ya itu loh juga kepo sama kamu. Ya, maka dari itu mungkin soulmate. Tuh, sono no, tanganku gede nih rek, kayak butuh. Ntar saya pause ya, mau batuk lagi. Dia hanya memandangmu dari jauh, ya. Kayaknya memandangmu dari jauh sambil mengebatin. Seandainya kita harmoni seperti dulu. Queen of Wands, soulmate, Three of Wands, ya. Kalian yang sudah sering nonton tarot, mungkin hafal ya. Bener nggak yang saya katakan? Silakan tulis di komentar. Arti dan intuisi. Arti sama. Semua tarot pasti tahu. Tukang tarot ya, tarot reader. Tapi intuisi mungkin bisa berbeda. Itu yang membedakan. Dan cara penyampaian. Kalau saya penyampaiannya kadang-kadang ya memang nggak bagus. Waduh. Orang ini itu sudah nggak punya uang, ya, sudah sedih. Tapi kalau punya uang, ada sedikit aja, dia pakai untuk hal yang agak ceroboh orang ini dalam mempergunakan uang, ya. Nggak makan seharian, contoh ya. Nggak makan seharian, dapat punya uang lah 10.000 buat beli rokok eceran. Nah itu contohnya. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Karena apa? Karena stres, bingung, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Kadang-kadang salah-salah dalam melangkah. Kehidupan. Cari informasi tentang dirimu. Kalau kalian terpisah atau jarang ketemu atau bahkan nggak ketemu sama sekali, cari informasi tentang dirimu dengan cara-cara yang mudah, tapi contoh tanya info ya. Karena beberapa orang ini mungkin nggak banyak ya, ada sebagian nggak semuanya yang nonton, yang si dia yang kalian pikirkan ini, nggak semuanya itu pinter ya. Ada yang gaptek, jadi bisanya cuma cari informasi secara manual ya. Baca koran, oh enggak juga ya, enggak gitu juga. Mungkin tanya-tanya informasi ke teman, ya, atau lewat-lewat di depan rumah kamu, tempat kerja kamu. Lanjut ya. Orang ini kan banyak yang di jalan ya, seperti yang saya bilang tadi, ngebut. Banyak yang senang ngebut dalam berkendara. Tumben, kartunya ini kok nggak bisa rapi ya. Padahal saya cuman gini loh, shuffle-nya. Dupanya rek, beluk. Kelihatan ya, asap dupanya ya. Yang apa kamu? Mikir dan membayang-bayangkan. Mikir dan membayang-bayangkan dirimu ya, dan berandai-andai ya,
Berandai-andai apa? Andai-andai bisa ngomong, bisa ngobrol, bisa ketemu, berkhayal dia. Berkhayal yang tidak-tidak kah? Ya mungkin. Dia ngingat-ngingat ya, ngingat-ngingat masa-masa yang indah gitu ya. Sekali lagi kalau dari awal atau beberapa tadi ada yang kebalik, ini bisa jadi kalian loh. Ini general, bisa terbolak dan terbalik. Tarot saya akhir-akhir ini sepi. Gimana kalau saya jual dupa aja ya? Ya, live jual dupa gitu ya. Gak usah baca tarot. Setuju nggak, Rek? Ini, The Chariot. Oke, teman-teman. Dia itu sebenarnya nggak betah, ya. Nggak betah apa? Nggak betah ingin ketemu, ingin komunikasi, ingin tahu kabarmu secara langsung, ya. Nggak cuma cari info. Nah, kenapa dia nggak datang? Nanti kita lihat, ya. Kenapa nggak mendekat? Ada juga sih yang dekat, sudah dekat, ya. Tapi energinya misterius, sudah berubah, sehingga kalian curiga, ya. Kan saya bilang tadi ada yang kecuriga di sana, menghadirkan orang. Wah, kan? Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, dia membayangkan apa sih? Yang hot-hot juga ada di sini. Yang sensitif-sensitif itu loh. Yang gitu-gitu itu ada, ya. Yang ke arah mengarah-mengarah, ya. Kemudian juga ada di sini, ya, kalau yang dia sudah punya pasangan, ya. Sedang apa dia? Banyak sama pasangannya, ya. Deket sama pasangannya. Moon itu energi malam, ya. Mungkin bermalam, ya, ngapain aja, ya nggak tahu, ya. Atau kalau orang ini menghadirkan orang lain, ya, ada orang ketiga, keempat atau ke-19 tadi yang saya bilang, ya. Orang ini kayaknya memang mungkin pikirannya ke kalian, pingin ke kalian. Tapi ada orang lain yang juga menyita pikirannya, ya. Dan ini sifatnya misterius. Ini perlu kita cek nanti. Apakah dia ada orang lain lagi, ya. Kalau cinta bersegi-segi kan nggak cuma 3, ya. Ada 4, ada 5 mungkin, ya. Atau memang kalau kalian ini ada orang ketiga gitu ya, atau kalian adalah orang ketiga, dia sama pasangannya. Bisa ini kalian sesuaikan lah. Aku bingung kalau soal energi ketiga itu bingung aku, ya. Ruwet, tapi di sini memang ada, ya. Tapi tidak seruwet itu. Energinya cuman kepo aja, kepo aja. Jadi ada fantasi-fantasi, ya. Dia sedang berfantasi-fantasi, beberapa seperti itu. Ada yang beberapa sedang sama orang lain selain dirimu. Banyak sama orang lain. Oke, langsung keluar apa ini? Loh kan, teman-teman, banyak ya yang menghadirkan orang lain, ya. Dia ada juga yang lagi gencar sama orang lain. Loh, katanya pingin ke aku, ya. Katanya rindu, sedih, ya. Ya mungkin karena sedih itu terus melampiaskan pada orang lain, atau ya daripada sedih, ya, mending sama orang lain, atau ya kalau dia punya pasangan, hubungan sama kamu mungkin lagi nggak baik-baik saja, ya. Tapi sama orang lainnya lagi baik, gitu, ya. Bingung nggak? Nggak hanya kamu yang bingung, Rek. Aku ya bingung karena energi yang masuk pastinya campur-campur, ya. Pastinya campur-campur karena ini general. Maka dari itu kadang-kadang saya itu diem, mikir dulu, ya. Ngomongnya terbata-bata, ya. Hmm, pasti mau ngarang, ngarang untukmu ya. Enggak, saya enggak ngarang. Gimana cara menyampaikan energi yang campur-campur ini dalam satu frame seperti ini? Enggak mudah. Apalagi saya banyak kartu, enggak cuma satu dua, ya. Apakah sedang apa dia? Ya, sedang dolin gitu. Sedang panjat pinang, enggak ada. Campur-campur, harus disatukan, harus diminimalisir, ngono. Ya, makanya belibet. Ribet, iya memang, ya. Makanya saya tak jual dupa aja, ya. Nggak usah baca tarot lagi wis. Gimana, setuju nggak? Lanjut ya. Kita lihat ya.
Apakah benar dia ada orang lain? Seperti kecurigaanmu di awal, kenapa dia berubah? Apakah ada orang lain atau ada hal yang lainnya? Kita lihat. Apakah ada orang lain atau ada hal lain yang menyebabkan dia berubah sama kamu? Ya, kalau yang nggak berubah tetap aja gimana? Tapi kalian kalau curiga, kalau sudah yakin ya sudah. Mungkin bacaan ini bukan untukmu, seperti yang saya bilang di awal. Ini untuk kalian yang kepo sama energi seseorang, ya. Ngapain? Ya, nanti perasaannya nanti ya. Ada yang perasaan sedih nih, tapi kan belum tentu. Kita cek lagi. Apakah benar dia menghadirkan orang lain? Apa sih penyebabnya dia berubah? Sekali lagi banyak yang nggak punya uang kan tadi. Ini kartu ini ya. Five of Pentacles. Ada yang hilang kendali. Lost control. Duh, barusan saya bilang ya, orang ini nggak punya uang. Tapi di sini sudden wealth. Sudden wealth itu seperti mendapatkan keberuntungan. Ya, oke, sebentar. Tak konsentrasi supaya penjelasan saya nggak dibilang ngarang. Sih. Ada di sini ya. Orang ini kenapa berubah? Ya. Beberapa mungkin ya. Di awal itu ingin mendapatkan banyak hal dari dirimu, ya. Setelah dapat dia mungkin berubah, ya. Setelah dia berubah, seperti apa ya? Keberuntungannya itu loh, ya. Keberuntungan atau harapannya pupus, sehingga kondisi dia itu menjadi eh, tidak sesuai ekspektasi, ya. Itu satu. Kedua, orang ini sebenarnya banyak uang, ya. Tapi macak melas. Ada ini. Jadi dia itu seakan-akan enggak punya duit, banyak utang, ya, harus ngurusi keuangan, ya. Padahal enggak, duitnya banyak. Tapi masalahnya di sini duit ini memang ada beberapa yang memang bukan dari hasil kerja kerasnya, ya. Bisa dari hal-hal yang lain, ya. Warisan kek, dari judi online kek, ya. Undian door prize, ya. Hadiah, reward atau apapun, ya. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat dia berubah di sini? Banyak juga yang keblinger sama duit, ya. Harapannya terlalu tinggi sama duit, tapi ternyata ya tidak sesuai harapan dia. Seperti itu. Lanjut ya. Silakan kalian sesuaikan ya. Nggak semua yang saya katakan itu sesuai denganmu, karena ini energi banyak orang. Apa benar ada orang lain sih? Ya, bacaan kayak gini pastinya lama ini. Nyantai yang nonton. Nah, Five of Cups dan di sini Despair. Banyak yang kehilangan uang ya, banyak kehilangan uang. Mungkin itu menyebabkan juga dia itu berubah, ya. Atau harapannya mendapatkan sesuatu ternyata pupus, ya. Proyek gagal kayak contohnya, ya. Contohnya itu. Kita lihat lagi. Kenapa dia tak seperti dulu lagi, ya? Kenapa hubungan kalian tak lagi seperti dulu? Atau kalian bahkan sudah putus? Ini kabarnya dia. Oke, oke. Memang di sini ada energi lover, ya, percintaan, asmara. Tak tutup ya. Tak tutup pakai apa ini? Ntar nanti di ban.
Ya apa ya? Ntar saya pause, saya carikan tutup. Saya tutup sama ini ya. Biar kelihatan sutangnya saja nggak apa-apa. Tahu sutang nggak? Kaki, tapi bahasa kasar. Ada energi jatuh cinta, lover, ya, percintaan, ya. Bisa dikatakan di sini apa yang menyebabkan dia? Mungkin bisa juga pupus harapan, pupus tidak sesuai ekspektasi hubungan. Bisa hubungan denganmu. Karena di sini belum ada energi yang ketarik dia menghadirkan orang lain. Kalaupun memang iya mungkin nggak kebaca, nggak ditunjukkan sama semesta. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Lanjut ya. Apa yang menyebabkan dia berubah? Apakah benar ada orang lain yang dia cintai? Atau dia kejar orang ya selain dirimu tapi sekarang nggak dapet ya. Atau mengejarmu tapi kamu mengabaikan dia, kamu sudah nggak mau. Itu sedih dia. Tapi kalian kepo, nggak mau sama dia, tapi kalian kepo. Karena apa? Soulmate, twin flame. Kalian sendiri sebenarnya bukan berarti nggak cinta, mungkin nggak cinta, tapi ingatan terus, unexpected income, ya. Orang ini benar-benar nggak punya duit loh teman-teman, ya. Jadi mungkin dia berubah itu karena apa? Kondisi finansial banyak, oke? Berharap keberuntungan, tapi belum datang. Marriage, ya cinta bersegi. Jadi kalau kalian masuk ke dalam cinta bersegi, ya, apa yang menyebabkan dia berubah? Ya mungkin ya dia berusaha uh, menyadarkan diri bahwa masuk ke dalam cinta bersegi itu atau yang salah satu atau keduanya punya pasangan ya itu sebaiknya nggak gitu loh, seperti kayak mau tobat lah, nggak tahu lagi tobat terus kumat yang nggak tahu ya, tapi yang saya baca seperti itu. Kita lihat, kita lihat ya, mana ini kartunya kok lama sih, semesta satu aja nggak ditunjukkan, apa cukup ya, coba saya coba lagi ya. Tak cobain lagi. Kalau memang tidak kasih petunjuk, saya juga nggak mau meneruskan. Oh ada. Teman-teman, ya. Oke. Di sini, pikirannya memang berat. Terutama untuk yang cinta bersegi. Ya. Itu yang membuat dia itu berubah. Mungkin perubahan ini kadang berubah baik, kadang berubah buruk, kadang nggak jelas. Karena apa? Ini loh, ya. Berusaha lurus. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Bisa dikatakan berusaha untuk lurus. Ya, mungkin tobat, nggak mau masuk ke dalam cinta bersegi, ya. Sekali lagi ya, ini baca energi tarot itu, ya, bukan CCTV yang melihat kayak jelas dan saya bukan orang yang sok tahu, ya. Seakan-akan ini benar, ya. Ini bisa benar, bisa salah. Bisa mirip-mirip, nyerempet-nyerempet, bisa salah semua. Satu lagi terakhir. Kalau nggak dikasih ya sudah. Family room, ya. Marriage lover, berusaha mencintai dan mengharmonisasikan yang namanya hubungan rumah tangga. Kalau dia single, mungkin keluarga, ya. Mungkin kalian bermasalah sama keluarganya, atau dia bermasalah sama keluarganya, atau kalau kalian yang sudah berumah tangga dia itu belum, ya. Itu dia ingin kalian, ya, baik lagi rumah tangganya house, wes, ya. Wes. Intinya, ya, kenapa dia berubah? Banyak yang ingin tobat, ingin lurus, ya, hanya untuk rumah tangganya, ya. Ada juga yang mungkin terpenjara karena mungkin banyak yang ketahuan selingkuh, ya, mempertahankan harkat martabat, ya, kehormatan karena kalau dia melakukan hal-hal yang sifatnya curang, ya, itu bikin apes, ya. Mungkin di sini orang ini baru menyadari bahwa kalau menghadirkan cinta bersegi-segi itu dapatnya apes. Ini pemikiran dia mungkin.
energi pemikirannya. Itu, ya. Tidak semata-mata di sini, iya dia ada orang lain, nggak ditunjukkan sama semesta. Kita lihat false person-nya di mana, ya. Ini kartu untuk melihat false person, ya. Ini jauh, ya. Jadi silakan kalian sesuaikan, nggak ditunjukkan oleh semesta. Saya juga nggak mau ngarang. Yang saya katakan tadi bisa benar, bisa salah, bisa sebagian cocok sama kalian, sebagian juga mungkin tidak cocok atau semuanya nggak cocok atau semuanya cocok. Silakan kalian tulis di komentar. Oke? Berarti kita nggak usah berpanjang-panjang, ya. Kita lihat aja perasaan dia sebenarnya kepadamu seperti apa, ya. Perasaan dia khusus kepadamu seperti apa. Perasaan dia, apa yang dia rasakan terhadapmu. Perasaan dia kepadamu. 3 aja cukup ya. Perasaannya sayang, cinta, ingin ketemu. Tapi nggak terlalu besar, nggak terlalu besar. Ingin berkabar, letter. Tanpa komunikasi, kalau kalian tanpa komunikasi dia stres. Lah kenapa dia nggak menghubungi? Bisa banyak faktor, terutama kalau cinta bersegi, nggak semudah itu, ya. Atau ya itu, orang lagi pusing kok sama keuangan kok, ya. Masih fokusnya ke keuangan. Saya fokus sama keluarga. Tak tutupin itu, yang mudo-mudo itu. Perasaan dia padamu. Agak sulit ini ketarik hari ini. Oke. Perasaan dia kepadamu. Dia pengen berkabar, dia rindu, dia sayang. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perasaannya dia, ya, dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Perasaan dia kepadamu. Teman-teman, dia ingin bermanja denganmu, ya. Saya nggak tahu apakah orang ini memang tipikalnya manja atau kalian biasa bermanja sama orang ini. Ada lagi ya, di sini perasaannya mungkin ada beberapa yang memang fokusnya sama anak. Apalagi kalau ini, ya, child itu anak. Lanjut ya. Clover. Clover itu keberuntungan. Jadi sekali lagi ya, perasaan dia padamu. Kalau memang hubungan kalian itu benar, ya, dia ingin melanjutkan, tidak ingin terputus. Karena apa? Dia nggak mau apes. Kalau hubungan bersama kalian itu hubungan yang salah, nggak jelas, ya. Apakah sebaiknya saya berdamai dengan hati saya, ya, supaya nggak apes. Wes, ya, paham? Perasaan dia kepadamu. Sebenarnya perasaan kepadamu itu nggak bisa kemana-mana. Tapi karena mungkin banyak distract sama permasalahan dia pribadi, ya, permasalahan keuangan, permasalahan keluarga atau hal yang lainnya. Tapi sebenarnya hatinya masih ada untukmu, tidak kemana-mana. Mungkin tidak bisa menunjukkan. Ada beberapa yang di sini. Seperti itu. 2, saya nggak ambil ya. Stars. Dia masih berharap ada apa ya, paling tidak ya,
apapun konsep hubungannya, yang penting seharusnya nggak terputus, itu. Perasaannya stres karena masih terikat sama kamu, ada kebingungan dia, ya, stres sebenarnya. Sekarang coba ya kita pakai logika. Orang hidup di dunia ini kan nggak hanya soal asmara ya, nggak soal hubungan aja ya. Banyak masalah lainnya yang bisa bisa jadi datang bersamaan, ya, keroyokan, bisa. Jadi mungkin saat ini atau dia berubah dan sebagainya itu memang karena pikirannya nggak hanya tertuju padamu, banyak hal seperti yang tadi saya panjang lebar jelaskan, ya. Apakah ada rencana atau keinginan dia untuk menuju kamu? Ada, ya. Tapi kenapa nggak datang? Karena mungkin masih banyak masalah yang saya lihat di sini. Ingin tahu kabarmu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya di kartu ini, bahwa orang ini itu sebenarnya masih pengen cari tahu kamu karena hatinya masih melekat. Nggak salah, karena apa? Soulmate kalian, twin flame. Dan dulunya ada kisah di mana sangat harmonis. Nggak semudah itu untuk bisa memutuskan. Tapi dia di sini ada beberapa ya yang berusaha berdamai dengan keadaan. Seperti itu. Eh, Kedepannya gimana Bunda? Saya tidak baca hal-hal yang belum terjadi. Ya, saya bukan peramal, saya bukan dukun. Siapa yang bilang dukun? Ya nggak ada. Ya, cuman saya luruskan aja. Nggak, saya nggak baca yang akan terjadi apa, kapan terjadi ini dan itu, apakah dia akan begini dan begitu, nggak mau aku, ya. Itu wewenangnya Tuhan. Dan saya sadar diri, saya itu manusia, ya, dan punya agama. Di agama saya nggak boleh, apalagi bacain, sampaikan ke orang, ya, pembodohan publik, ya. Bisa jadi, ya, memang mungkin. Ya saya nggak GR, saya diberikan kelebihan untuk kadang-kadang ada firasat, intuisi yang kuat tentang apa yang akan terjadi. Ya, cukup untuk saya sendiri. Saya nggak mungkin sampaikan ke orang lain. Bisa membuat akidah atau keimanan orang goyah, percaya sama saya kan manusia. Percaya sama saya syirik, musyrik, apalagi percaya kartu, nggak boleh. Ya, percayanya sama Tuhan. Dan apa yang belum terjadi akan terjadi apa, kapan terjadi ya ke depannya, itu wewenangnya Tuhan. Bukan orang seperti saya ini, bukan juga kalian, bukan juga dukun, ya, bukan juga peramal, ya. Tapi tepat tuh, ya terserah untuk kalian, ya, yang mau percaya, ya. Percaya, nggak percaya, sakarep, ya. Karena itu menyangkut hal-hal yang riskan teman-teman, akidah, ya, keimanan, agama apapun. Ya, jadi saya tidak mau bacakan hal yang akan terjadi apa. Ya, oke, paham sampai sini? Itu batasan saya. Nggak asik Bunda, Kak Popo. Nggak asik Kak Paden. Ya, terus yang mau saya sampaikan di sini, apa sih yang harus saya lakukan? Toh saya melihat di sini kalian nyantai kok, cuman kepo. Ya udah dengerin aja, ini bisa benar bisa salah. Nggak usah diambil hati, ya. Syukur-syukur menghibur, ya. Syukur-syukur bacaan saya bisa membuat energi kalian menjadi lebih positif. Itu aja. Saran dari saya nggak ada, ya. Seperti itu. Saran dari semestanya apa? Ini yang perlu kita tahu, ya. Apakah dia masih berniat datang kepadaku, ya? Kalau niatnya ada, apakah itu terjadi? Nggak tahu, ya. Jangan tanyakan ke aku. Lanjut kita mau lihat ya, pesan semestanya apa? Kalau saran dari saya nggak ada, karena saya lihat dari awal energi kalian nyantai. Kalau nyantai nggak perlu saran, ya. Nggak perlu saran. Nikmati saja dengan santai. Ya cuman kepo aja kok, ya nggak sih? Bener nggak? Lanjut ya, kita lihat ya. Pesan semestanya apa? Pesan semesta bisa diambil bisa tidak, ya. Apa yang saya sampaikan kalau menyenangkan ambil saja, kalau menurut kalian nggak menyenangkan, tinggalkan saja, ngapain repot, ya. Toh ini bukan hanya untukmu loh, jangan GR, oke. Pesan semesta, ya. Pesan dari kartunya, saran dari kartu. Boleh kalian ambil, boleh kalian abaikan. Berbelit-belit Bunda, iya memang.
Saya juga nggak suka yang berbelit-belit, tapi saya harus bacakan apa adanya. Adanya berbelit-belit, ya. Dan saya detail. Sebenarnya banyak yang nggak suka pembacaan seperti ini, ya. Sukanya yang gini loh, seseorang yang sangat mencintai, seseorang yang begini, ya. Kapan dia datang? 3 minggu lagi. Suka ya orang-orang. Aku bacanya nggak gitu, ya. Waduh, cepat sekali. I love you. Uh. Uh. There, there. These are powerful words. Ini mungkin dia mau bilang I love you. Berarti cintanya tetap, ya. Ini pesan semestanya. Pesan mungkin kata hatinya lewat semesta mau disampaikan ke kamu. Mungkin, ya. Saya juga nggak bisa pastikan. Ini bisa benar bisa enggak kok. Ini kan cuma kartu. Kebetulan juga bisa ini. Kebetulan aja. Semuanya ini bisa juga kebetulan, ya. Kita lihat lagi ya. Have faith, trust your faith in this situation. Yakinlah, ya, apa yang kalian yakini, ya. Yakin dia datang, ya makanya kalian nyantai. Nyantai dalam artian kalian sudah punya keyakinan. Mungkin dia datang atau enggak ada masalah, yang penting aku bahagia, ya. Aku yakin aku bisa bahagia. Itu satu keyakinan yang diyakini, ya, sesuatu yang diyakini dengan sungguh-sungguh itu bisa terjadi, ya. Maka dari itu yakinilah, ya, hal-hal yang positif, ya. Yakin sukses, yakin, nah gitu loh. Jangan yakin ini saya, dia punya orang lain ini, dia nyeleweng ini, ya. Bisa terjadi, bisa, bisa. Oke. Saya nggak terlalu khawatir membacakan ini karena saya menghadapi para penonton yang nyantai kali ini. Oke, love who you are, ya. Nah kan, kalian nyantai kan? Mencintai dirimu sendiri atau mencintai kamu apa adanya, ya. Bisa jadi dia itu mencintai dirimu apa adanya yang nyantai ini, ya. Bisa juga kalian mencintai dia dengan cara yang nyantai. You are divine, delightful, 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 and deserving of the wonderful thing life has to offer. Jadi gini, kamu itu memang, ya ini gambarnya gini, membahagiakan diri sendiri, happy-happy dewe, ya, menikmati kehidupan, wonderful thing, ya, hal-hal yang indah di dalam hidup kamu. Ya sudah, nikmati, dia cinta kamu, tetap yakinilah. Cinta tidak harus memiliki kan, ya. Cinta nggak harus ketemu. Kalau yang namanya cinta, kasih, ya, apapun yang dia lakukan, apapun yang kalian berikan, apapun respon dia, ya, sebenarnya nggak ngaruh. Karena cinta itu letaknya di dalam hati, ya. Nggak nggak perlu validasi, ya, nggak perlu validasi. Yang penting aku cinta, titik, ya. Aku pengen tahu kan hanya kepo, tapi aku tetap menyikapinya dengan nyantai. Ini bagus sih, sangat bagus. Di dalam bulan ini yang paling bagus. Nyantai soalnya. Suka sekali saya sama energi yang ini, ya. Energimu ini oke. Jadi itu aja sih, ya, bacaan kali ini, semoga manfaat ya teman-teman, ya. Ini sekali lagi general. Belum tentu cocok untukmu, belum tentu ini energi kamu yang ketarik, energinya si dia, ya. Belum tentu ini permasalahan kamu yang saya tarik ke sini. Bisa juga permasalahan orang lain yang mungkin mirip-mirip sama kamu, ya. Ini rame-rame masal campur aduk, ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan acuan, tapi bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau masukan atau hiburan saja mungkin. Monggo, ya. Kalau untuk dibacakan hanya fokus kepada dirimu, nggak campur aduk seperti ini, itu personal reading. Caranya gimana? Ya. Caranya ketik daftar tarot lewat WA admin. Nomor admin di mana? Di deskripsi video YouTube. Di setiap videonya ada deskripsinya, di sana ada nomornya admin. Jangan ketik, "Hai Kakak, ya. Saya Dargombes dari Kota Malang." Nggak usah kepanjangan, ya. Pokoknya yang terbaca di admin itu, ya, daftar tarot, ya, itu yang diutamakan karena dari sekian banyak chatting itu hanya di-scroll, ya. Mana yang daftar tarot akan dibalas, ya. Dan kalau sudah dibalas itu dibaca. Dibaca, kalau kalian mau daftar tarot, setelah kalian baca semua pasti ngerti, ya. Itu hari yang sama setelah balasan itu
kirim duit sama isi form. Formnya mana ada di semua di sana kalau kalian niat ya. Jadi pembacaan saya khusus untuk yang serius dan yang niat ya. Kalau yang coba-coba nggak usah ngerepotin, ngerepotin saya. Karena apa? Jam kerja saya itu cuman jam 3 sore sampai jam 8 malam ya untuk tarot. Selebihnya saya kerja yang lain ya. Babu, macul, ngarit ya. Untuk tarot khusus untuk tarot jam eh, 3 sore sampai jam 8 malam. Nggak bisa Bunda jam segitu berarti kita nggak berjodoh. Ya, saya kerja Bunda. Ya sudah, nggak berjodoh. Cari tarot reader yang lain. Oke? Jadi itu syaratnya ketik daftar tarot dan kalau niat daftar transfer dan isi form di hari yang sama. Kalau enggak kenapa? Sudah transfer ya, sudah transfer, tapi sudah transfer 3 hari setelahnya. Padahal antara hari kalian daftar sama sampai kalian transfer itu ternyata ada hari libur atau liburnya panjang ya. Admin saya sering cuti dia lama ya, itu sering cuti sekarang. Itu kan nggak kebaca walaupun kalian sudah kirim form kiriman tapi sudah ke, ke, kena yang daftar tarot yang di atas nggak kebaca. Jadi tolonglah teman-teman pahami ya, eh, sistem yang saya terapkan ikuti ya. Kalau yang serius ribet Bunda, nah betul memang ribet. Jadi kalau nggak mau ribet nggak usah baca tarot, buang-buang uang ya. Pembacaan di saya semua video call seperti ini ya, dengan jadwal yang diatur oleh. Jadi itu rutin aturan. Oke, saya juga tidak baca jodoh maut rezeki ya. Itu wewenangnya Tuhan mutlak ya. Sok tahu kalau manusia tak bisa tahu itu. Apalagi diomongkan sama orang lain ya. Dosanya dosanya itu double-double. Ya, aku nggak mau. Paham ya sampai sini ya. Caranya seperti itu teman-teman. Daftar tarot ya. Nomornya admin ada di YouTube. Kenapa nggak dicantumkan di platform TikTok dan lain sebagainya? Nggak mau memang ya. Ribet. Tidak menerima DM juga. DM tidak ditanggapi. Ya karena apa? Sibuk aku ya. Saya cuma posting-posting aja. Kalau posting saya ya, tapi kalau pendaftaran admin semuanya, saya tinggal bacakan sesuai jadwal yang diberikan oleh admin. Ya, itu aja sih caranya. Yang ngetik yang lain mungkin akan ditanggapi lama setelah mungkin ya di-scroll ke bawah ya seminggu lagi mungkin ya baru kelihatan ya. Setelah mungkin nganggur, sudah mungkin sepi gitu ya. Lihat ya. Itu aja kalau kebaca. Maka maka dari itu ketiknya daftar tarot. Saya sudah lama Bunda, kenapa harus ribet sama? Berlaku sama yang lama, yang baru ya. Dan nomor rekening saya sudah ganti ya. Jadi untuk yang lama-lama nomor rekeningnya sudah ganti. Apalagi yang tiba-tiba transfer, ya tiba-tiba transfer, ya nggak dapat jadwal. Mangkani, ketik daftar tarot, ya. Coba bikin aturan dewi, yo ribet nanti, nggak kebaca nanti. Oke? Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini cocok untukmu, ya. Dan kalian bisa mengambil manfaat positif, mengambil hal-hal berguna dari bacaan ini, ya. Abaikan omongan-omongan saya yang nggak berguna, ya. Yang menurut kalian nggak worth it, abaikan, ya. Maklum, ya maklum. Kadang-kadang saya juga bisa cerewet, kadang saya itu ketus, kadang-kadang juga simple, kadang-kadang juga berbelit-belit. Kayak kemarin itu nggak geladrah, ya, kemana-mana bacaannya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bacaan ini berkah ya, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang nonton. Ya, sudah buang-buang kuota nonton video saya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, yang lengkapnya di YouTube, dan semua sifatnya itu timeless, tidak berbatas waktu. Oke, terima kasih banyak sudah nyimak, dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Bye-bye.